warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Muji Ramadhani dengan NIM P2063718 akan menyampaikan laporan praktik klinik 4 di Santosa Hospital Bandung Sentral. Bab 1. Pendahuluan. Kata belakang pelaporan. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Permenkes Nomor 269 Tahun 2008, Permenkes Nomor 129 Tahun 2008, dan SE Nomor 4 Tahun 2020. Dilaksanakan PK online ini karena harus memenuhi kompetensi sebagai tenaga medis. Berikutnya, tujuan pelaporan yaitu mengetahui, memahami, dan mengimplementasikan yaitu mengenai MMIK, sistem pembiayaan, KKPMT 5, 6, dan 7. Lalu untuk manfaat pelaporannya bagi mahasiswa untuk memperdalam pengetahuan, bagi akademik untuk tolak ukur menguji keberhasilan mahasiswa, kemudian untuk rumah sakit sebagai sarana pengembangan sistem dan pengolahan mutu. Untuk ulang lingkupnya untuk waktu 23 hari, untuk tempat di SHBC, materinya mengenai MMIK, sistem pembiayaan, KPMT 567. Lalu untuk bab 2, tujuan pustaka. Semua materi ini diambil dari Kemenkes, yaitu dari PPSDMK. Untuk bab 3, hasil dan pembahasan, manajemen mutu dan informasi kesehatan 3. Ini adalah tabel hasil simulasi mengenai analisis kualitatif terhadap dokumen rekam medis kasus akut apendisitis. Berikutnya, untuk ACMED-nya seperti ini. Lalu, untuk analisis menurut Huffman ini ada satu yang bernilai tidak, yaitu untuk review for potentially compensable event. Berikutnya adalah akreditasi rumah sakit. Yang diteliti di sini adalah MIRM 9. Ini adalah elemen penilaiannya ada 4. Dan dokumen-dokumen ini sudah sesuai dengan apa yang dalam standar, yaitu dalam standar MIRM 9 dari SNARS edisi 1. Sudah ada regulasinya, dokumentasi, observasi, sampai wawancara, dan juga skor-skornya. Berikutnya, untuk clinical practice guideline dan clinical pathway. Untuk CPG ini diatur dalam peraturan direktur yang membahas mengenai panduan terapi klinis dalam pelayanan kesehatan bedah. Untuk CP-nya sendiri hanya dilakukan oleh dokter dan komite medik, sedangkan untuk rekam medis ini tidak terlalu terlibat langsung. Berikutnya adalah sistem pembiayaan dan sarana pelayanan kesehatan. Ada pelayanan DRM asuransi kesehatan, itu prosedurnya sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Kemudian untuk BPJS-nya diklaim setelah pelayanan selesai dilaksanakan dan berlaku subsidi silang. Berikutnya adalah billing system. Ini ada 3 jenis, yaitu ada billing ruangan, billing BPJS, dan billing AR. Berikutnya adalah input data inasi bijis. Ini kasus yang saya dapatkan mengenai hemodialisa. Nah, ini juga adalah harga-harga yang sudah ditetapkan dari rumah sakit dan juga dari kliennya sendiri. Setelah saya praktikan, ternyata memang ada perbedaan tarif antara tarif rumah sakit dan tarif BPJS. Dari rumah sakit itu adalah 1.509.000 dan dari BPJS adalah 1.031.500. Berikutnya, untuk input data inasi bijisnya dilakukan sesuai dengan prosedur yang diberikan oleh SHBC sendiri, dan analisisnya pasien dengan diagnosis chronic kidney disease stage 5 dengan kode N18.5. Prosedurnya adalah hemodialisis dengan kode 39.95. Nah, untuk kelompok groupingnya itu N315.0, yaitu prosedur dialisis. Berikutnya untuk kompetensi yang ketiga, yaitu KKPMT 5. Yang pertama adalah neoplasma. Ini adalah abstrak kasusnya. Berikutnya, kualifikasinya yaitu Hodgkin lymphoma dengan kode M9650/3 C81.9. Ini di IC10. Untuk SDO-nya itu M9650/31. Untuk di BACOP ini yaitu Z51.1 di IC10. Kemudian untuk infeksi dan parasit, kasusnya seperti ini, dan ada kualifikasinya yaitu tuberculosis of bone and joint of spine lumbar region dengan kode A18.0 Dejer M49.06 asterisk. Tindakannya debridement dengan kode 80.89. Untuk kompetensi yang keempat itu KKPMT 6. Nah, kasus-kasusnya yang pertama trauma. Aplikasi kasusnya seperti ini, yaitu kecelakaan kendaraan bermotor. Nah, berikutnya kodifikasinya itu untuk kasus utamanya yaitu malleation unspecified dengan kode K07.4. Tindakannya itu total osteotomy of other partial bone with synchronous reconstruction dengan kode 76.44. Kemudian untuk berikutnya yaitu kasus cedera. Kualifikasinya yaitu dislocation at shoulder dengan kode S43.0 W19W99.
Lalu ada closed reduction untuk tindakannya dengan kode 79.71. Berikutnya adalah keracunan. Nah, ini keracunan ini kodifikasinya itu hipoglikemia drug dengan kode P38.3 dan external cause-nya Y42.3. Lalu ada kecacatan. Kodifikasinya itu yaitu multiple sequel burn yaitu T95.8. Untuk tindakannya debridement of burn yaitu 86.22. Nah, terakhir adalah KKPMT 7. Ini adalah kasus yang kita dapatkan dari rumah sakit untuk nomor absen 15. Nah, penyelesaiannya dimasukkan ke dalam MMDS, di tabel A sudah valid, dirujuk ke tabel D juga sudah valid. Berdasarkan sertifikat kematian tersebut, maka U-code-nya adalah pneumonia dengan kode J18.9. Sekarang bab 4 penutup. Yang pertama, simpulan. Untuk MMIK ini di SHBC belum diterapkan analisis kualitatif. Kemudian untuk akreditasi pernah lulus akreditasi GCI dan KAS 2012 dengan nilai paripurna. Kemudian akan dilakukan akreditasi kembali di tahun 2021 dengan SNAL 1.1. Adapun untuk CP di SHBC tidak dilaksanakan maksimal, hanya untuk kasus-kasus tertentu saja. Lalu yang kedua, sistem pembiayaan yaitu retrospektif. Kemudian billing sistemnya sudah terintegrasi dan ada subsidi silang untuk menanggulangi kerugian. Yang ketiga mengenai KKPMT 5, ini sudah dilakukan sesuai dengan instruksi dari ICD 10 volume 2. Untuk KKPMT 6 itu juga sudah demikian. Namun perlu diperhatikan kembali untuk sertifikat kematiannya perlu ada perbedaan antara kematian umum dan kematian perinatal. Nah, untuk saran, yang pertama saran pada rumah sakit itu pengisi dokumen rekam medis perlu memperhatikan kejelasan penulisan supaya dapat terbaca. Kenapa? Karena jika tidak terbaca itu khawatir menimbulkan salah paham antar pelayanan kesehatan. Berikutnya untuk akademik, perlu menambah referensi mengenai rekam medis yang mudah diakses. Dan bagi mahasiswa, perlu mempelajari lebih lanjut mengenai MMIK, MIK, dan KKPMT 567. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.